Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati. Saya dari kelas 11 Boga 1, nomor absen 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selamat menyaksikan. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun merupakan satu persatuan yaitu bangsa Indonesia. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma kalangan Pu Tantular yang dikarang pada abad ke-14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam rancangan lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila beserta semboyan Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan unit 2 tentang kolaborasi budaya. Indonesia adalah salah satu negara multikultural atau majemuk yang terbesar di dunia. Hal ini menjadi sebuah keistimewaan yang harus dilestarikan. Dengan melestarikan budaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi budaya. Tak hanya itu, kebudayaan menjadi hal yang menarik untuk dipelajari. Selain bisa memahaminya, maka kita pun juga bisa saling menghormati budaya yang berbeda-beda. Kolaborasi antar budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda, yang dimana terdapat rasa saling menghargai, menghormati kebudayaan orang lain, sekaligus tempat untuk saling memperkenalkan budaya yang dimiliki masing-masing. Dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia, hal ini justru menjadi salah satu faktor terciptanya kolaborasi budaya. Artinya, kolaborasi budaya merupakan sebuah proses dalam bekerja sama antar masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga, adanya kolaborasi budaya ini menjadi sarana untuk melestarikan dan menyatukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Secara umum, budaya Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu budaya daerah dan budaya nasional. Budaya daerah merupakan suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul ketika masyarakat memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Budaya nasional merupakan gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Misalnya, ketika daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, kemudian kita dapat menyatukan kebudayaan tersebut dan dapat berlaku di semua daerah negara Indonesia. 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan berasal dari salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Melayu. 2. Musyawarah. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan digunakan secara nasional, mulai dari tingkat terkecil, desa, hingga tingkat terbesar, negara.
3. Gotong royong. Gotong royong merupakan kebudayaan yang terdapat pada semua suku di Indonesia. Oleh sebab itu, gotong royong diangkat menjadi kebudayaan nasional. 4. Batik. Karena batik dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, akhirnya batik ditetapkan sebagai salah satu pakaian nasional. 5. Wayang. Wayang merupakan salah satu yang dianggap penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya. Upacara adat. Bentuk tradisi ini diwariskan secara turun-temurun serta dilaksanakan dengan tertib yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih. Contoh upacara ngaben dari Bali. Kesenian nasional merupakan salah satu contoh budaya lokal daerah. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki ciri khas keseniannya masing-masing. Contoh ludruk dari Jawa Timur, tari jaipong dari Jawa Barat, wayang golek dari Jawa Barat. Lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi populer yang dinyanyikan oleh rakyat daerah tersebut ataupun rakyat lainnya. Contoh, Bungong Jempa dari Aceh, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Musik. Musik di Indonesia sangat beragam karena adanya keberagaman suku di Indonesia, sehingga semua daerah memiliki budaya dan seninya sendiri. Contoh, Sasando dari Pulau Rote, Angklung dari Jawa Barat, dan gamelan dari Jawa dan Bali. Pakaian adat. Biasanya, pakaian adat di sebuah daerah digunakan saat akan dilaksanakannya upacara yang bersifat penting, seperti upacara pernikahan. Contoh, kain ulos dari suku Batak atau Sumatera Utara, baju dodo dari suku Bugis dan suku Makassar. Rumah adat. Rumah adat bisa diartikan sebagai rumah yang dibangun berdasarkan fungsi sosial dan arti budayanya dari corak maupun gaya bangunannya. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh, rumah Honai dari Papua, rumah Gadang dari Sumatera, rumah Rakit dari Bangka Belitung. Makanan. Setiap daerah di Indonesia memiliki suatu makanan pokok yang biasa dilahap oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Contoh, hidangan khas suku Sunda yaitu ikan bakar, nasi timbel, ayam goreng, sambal, tempe, dan tahu goreng, dan sayur asem. Satu, keragaman dapat menciptakan integritas dan persatuan nasional. 2. Menjadi sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan di Nusantara. 3. Keragaman memperkaya khasanah budaya bangsa, baik itu kebudayaan benda ataupun warisan budaya tak benda. 1. Jika tak dirawat dengan baik, keragaman dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku lain. 3. Fanatisme berlebihan, yaitu paham dan berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Contoh kolaborasi budaya Indonesia. Mari kita saksikan videonya. Cuplak suwange tinggal lenter, membuka tondong kuda, tak empong lerak lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong
sirpong delekopon. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Nah, menurut kalian gimana tuh videonya? Menarik bukan? Sekian, terima kasih telah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.